Jika teman-teman masih bingung apa itu is, I'm, atau are, dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat, nah teman-teman ini berada di channel yang tepat karena channel ini akan membahas bagaimana cara menggunakan is, I'm, are dengan praktis dan mudah. Karena di sini adalah channel Mr. Joe. Sebenarnya is, I'm, ataupun are itu dalam bahasa Inggris disebut to be. Dan to be ini biasanya akan mengikuti subjek. Dan kita tahu bahwa ada subjek, he, she, it itu akan menggunakan is. Sementara I menggunakan I'm. Dan they, we, you akan menggunakan are. Tapi tidak semua subjek akan diikuti is, I'm, ataupun are. Tergantung kalimat itu sendiri. Nah, kita akan bahas kata-kata apa yang setelah subjek itu akan menimbulkan penggunaan to be, yaitu is, I'm, ataupun are. Kunci dari penggunaan is, I'm, are sebenarnya di sini. Setelah subjek bukan kata kerja. Saya ulangi lagi, setelah subjek bukan kata kerja. Seperti teman-teman tahu, kata yang bukan kata kerja selain dalam bahasa, maksud saya selain bukan kata kerja adalah kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Kalau setelah subjek ada kata sifat, kata benda, atau keterangan, pasti menggunakan to be, baik itu is, I'm, ataupun are. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, setelah subjek terdapat kata sifat. Kalau teman-teman belum tahu, kata sifat itu adalah kata yang menerangkan karakter, keadaan, atau kondisi dari subjeknya. Kondisi itu orang ataupun hewan ataupun benda tidak masalah. Contohnya, orang akan bisa bertanya, bagaimana keadaan? Bisa sehat, sedih, miskin, kaya, ataupun karakter orang bisa rendah hati, rendah diri. Enggak begitu. Bercanda ya teman. Nah, ini contohnya. She said, Amanda is beautiful. They are crazy. I'm healthy. Ini contoh setelah subjek ada terdapat kata bukan kata kerja, yaitu tepatnya adalah kata sifat. Pasti ada to be, entah itu is, are, ataupun I'm. Penggunaan to be selanjutnya adalah setelah subjek terdapat kata benda. Nah, untuk kata benda itu mudah dipahami daripada kata sifat. Kata benda itu bisa berwujud manusia atau binatang atau bahkan benda yang tidak real ataupun tidak kelihatan. Seperti contoh di sini adalah you are a soldier, it is sugar, and then it is a cat, and then she is a doctor. Nah, yang terakhir adalah penggunaan to be setelah subjek dan diikuti oleh kata keterangan. Kata keterangan biasanya umumnya dipakai untuk posisi atau keberadaan suatu subjek pada daerah tertentu. Misalnya contoh di sini adalah I'm here, she's in her room, it is inside the box. Nah, dari semua tadi pasti bisa dipastikan bahwa penggunaan to be, baik is, I'm, ataupun are, pasti di belakang subjek yang diikuti bukan kata kerja. Gimana teman? Bisa dipahami dan dimengerti dan mudah? Gimana teman-teman? Mudah kan cara penggunaan to be? Kita hanya perlu mengingat setelah subjek bukan kata kerja. Setelah itu boom, kita pasti mengerti bahwa subjek yang diikuti bukan kata kerja, di tengahnya pasti terdapat to be, entah itu is, am, atau are. Dan teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin berguna bagi orang lain, bisa di subscribe, share, like, dan komen di video ini. Terima kasih. See ya.